kita memulai untuk resusitasi neonatus, kita harus yang pertama membaca rekam medis pasien. Kemudian yang kedua, kita mempersiapkan perawat seperti memakai APD, mempersiapkan alat, kemudian mempersiapkan mental juga. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan lingkungan pasien. Nah, lingkungan pasien itu harus benar-benar hangat, kemudian suhu ruangan terjaga agar bayi tidak kehilangan panas. Yang ketiga, setelah kita membaca rekam medis pasien, kita harus komunikasikan langsung kepada keluarga bahwa anaknya akan di RJP. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagan untuk resusitasi neonatus. Yang pertama, ada 3 pertanyaan yang wajib kita tanyakan ketika bayi datang untuk klasifikasi RJP. Yang pertama, apakah bayi cukup bulan? Yang kedua, apakah bayi bernapas atau menangis? Yang ketiga, apakah tonus otot baik? Jika salah satu tidak, itu maka bayi dikatakan tidak sehat. Jadi dilakukan resusitasi, dan resusitasi itu pertama ya, berikan kehangatan kepada bayi agar suhunya normal dan bayi tidak kehilangan panas. Yang kedua, nanti posisikan jalan napas. Yang ketiga, tetap buka jalan napas, bersihkan jalan napas bila perlu, kemudian keringkan dan beri stimulasi. Untuk selanjutnya, kita evaluasi atau hitung frekuensi jantung menggunakan stetoskop. Apabila kurang dari 100 atau bayi masih megap-megap dan masih saturasi oksigen masih kurang dari yang kita butuhkan, maka berikan ventilasi tekanan positif. Ventilasi tekanan positif atau FTP nanti bisa dipasang di monitor jika ada, kemudian dipasang EKG untuk mengetahui apakah irama jantungnya sudah sesuai atau belum. Selanjutnya, apabila bayi tidak apnu atau gasping atau megap-megap atau HR-nya, heart rate-nya tidak lebih dari 100 per menit, maka dilakukan pemeriksaan sesak napas. Apakah bayi itu merasa sesak atau ada sianosis pada bayi. Selanjutnya, berikan tekanan oksigen atau ventilasi positif, Cantus positive airways pressure. Lanjut, perawatan dengan CPAP. Setelah itu dilakukan FTP, dievaluasi HR-nya. Kalau masih kurang dari 100 kali per menit, maka cek gerakan dada. Kalau gerakan dada tidak bisa mengembang atau belum mengembang, maka kita simpulkan bahwa FTP kita yang kita lakukan kepada bayi itu tidak efektif. Nah, selanjutnya kita lakukan koreksi FTP atau pemasangan endotracheal tube. Jika setelah kita melakukan koreksi FTP atau kita mengkoreksi HR-nya masih kurang dari 60 kali per menit, maka dilakukan kompresi dada atau FTV ditambah inkubasi. Nah, kompresi dada ini nanti akan ditambah FTP selama 30 detik. Kemudian dievaluasi lagi. Kalau HR-nya masih kurang dari 60 kali per menit, maka berikan epinefrin atau obat-obatan yang bisa membantu bayi untuk melakukan HR-nya di atas 100. Kemudian boleh diulangi lagi pemberian epinefrin jika masih kurang dari 60 kali per menit tiap 3-5 menit dengan perbandingan 1:1000. Nah, kita perlu pertimbangkan lagi jika kondisi bayi itu hipovolemik, maka kita harus berikan cairan tambahan berupa normal salin atau ringer laktat.
Sebelum kita melakukan resusitasi pada bayi neonatus, kita harus memakai APD. APD yang digunakan nanti antara lain yang pertama handscoon, yang kedua ada kacamata Google, kemudian ada masker, kemudian ada perlak atau celemek untuk melindungi dari cairan atau darah yang dibawa oleh bayi yang kemungkinan nanti bisa menularkan infeksi begitu. Ada 3 pertanyaan yang wajib kita tanyakan pada saat bayi datang. Yang pertama, apakah bayi cukup umur? Yang kedua, apakah bayi menangis dengan spontan? Yang ketiga, apakah tonus otot bayi bekerja dengan baik? Nah, apabila ya itu, maka cukup dengan yang pertama perawatan rutin, yang kedua hangatkan bayi, yang kemudian posisikan bayi semi ekstensis, kemudian keringkan dengan cara dilap-lap ya seperti ini, kemudian kita bantu untuk suction, di area mulut dan hidung. Nah, apabila bayi abnormal, yang kita lakukan adalah ketika bayi datang, kita posisikan semi ekstensi. Kemudian kita bersihkan jalan napas. Kita suction lewat mulut, kemudian buang, suction lewat mulut, kemudian buang. Kalau setelah mulut sudah, ganti ke hidung, buang. Kemudian yang satu lagi buang. Ya, hisap, buang. Oke. Nah, setelah itu kita berikan rangsangan taktil dengan menyentil-nyentil kaki si bayi. Ya, seperti ini. Kemudian kita lakukan evaluasi heart rate. Heart rate-nya adalah pernapasannya, kemudian evaluasi warna kulit si bayi, apakah bayi sudah merah. Kemudian kita menghitung dengan cara menggunakan stetoskop. Menghitung heart rate dengan cara menggunakan stetoskop, kita tempelkan. Apabila heart rate-nya, cara menghitungnya cukup tempelkan 6 detik dikali dengan 10. Nah, kalau bayinya masih megap-megap atau gasping, kita berikan tekanan ventilasi spontan. Nah, dengan cara menggunakan back and pump mask. Kita lakukan dengan tangannya membuka, tapi kita pastikan dulu bahwa ini tidak bocor. Kemudian maskernya yang digunakan oleh si bayi itu benar-benar muat atau pas. Nah, kemudian kita buka mulut dengan posisi huruf C ya, seperti ini. Kemudian kita buka mulut bayinya. Kita dengan kecepatan 4-60 kali per menit dengan irama pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas selama 60 detik. Lalu kita evaluasi. Ya. Suara jantungnya apabila masih 100 kali per menit, nafasnya spontan dan teratur, saturasi bagus, warnanya kulit juga bagus, maka FTV dikatakan berhasil. Kalau FTV-nya di bawah masih 100, kemudian bayi masih terasa sesak, kemudian saturasinya belum tepat atau belum sesuai dengan keinginan kita, maka kita bantu dengan penggunaan CPAP. Nah, kemudian setelah FTV-nya tadi dikira belum efektif, maka kita evaluasi dengan Sri BT. Nah, Sri BT yaitu yang pertama S. Sungkupnya ini kurang rapat, mungkin kurang lengket. Nah, kita evaluasi.
Kemudian reposisi leher. Reposisi leher tidak boleh ekstensi atau fleksi, harus semi ekstensi. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin isapan lendir. Lah, lendirnya masih ada. Jadi kita bantu lagi untuk menghisap lendir, kemungkinan masih ada lendir yang tersisa. Kemudian buka mulut waktu FTV. Nah, kita buka mulutnya dengan cara posisikan huruf C seperti ini. Kemudian kita naikkan tekanan atau T. Tekanannya kita naikkan. Nah, kalau ketika kita sudah melakukan FTV tadi dan belum mengembang dadanya, nah kita bisa memasang dengan endotracheal tube. Nah, memasang endotracheal tube selama FTV berlangsung. Kita pasang endotracheal tube-nya di mulut bayi, kemudian kita FTV selama 30 detik. Nah, apabila kita sudah FTV selama 30 detik, jika masih di bawah 60, maka dilakukan FTV dan kompresi dada. Nah, FTV dan kompresi dada, kompresinya boleh menggunakan jempol atau boleh menggunakan jari seperti ini, 2 jari seperti ini. Kemudian irama sambil dikasih FTV. Sambil dikasih FTV dengan cara dipompa seperti tadi. Jadi ada 2. Nanti kita sambil resusitasi, kompresi dada, kemudian ada tekanan pada daerah sini. Kita mulai dengan irama kompresi 3 kali 1 pompa. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. Nah, jika sudah 30 detik, kita evaluasi kembali. Jika heart rate-nya masih kurang dari 60 kali per menit, maka kita perlu memasang ETT atau endotracheal tube. Nah, endotracheal tube nanti dipasang di mulut pasien, kemudian kita bantu dengan oksigenasi melalui selang yang di belakang. Kemudian kita tempel lagi dengan menggunakan alat-alat yang tersebut dengan irama sama. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa selama 30 detik. Kemudian kita evaluasi lagi sambil terus dipompa ya tadi. Nah, kalau masih 60, di bawah 60, maka kita lakukan pemberian epinefrin. Nah, epinefrin diberikan boleh 3-5 menit setelah pemberian pertama kalau heart rate-nya masih kurang dari 60 kali per menit. Setelah diberikan epinefrin, kemudian kita evaluasi lagi. Ya, jika heart rate-nya lebih dari 100, jika bayi sudah bisa bernafas dengan spontan, warna kulitnya bagus dan dan saturasi oksigennya sudah cukup, maka kita hentikan untuk pemberian epinefrin dan dilanjutkan untuk pemasangan saturasi oksigen melalui ventilator seperti itu. Sekian evaluasi untuk resusitasi pada bayi neonatus. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.